Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintawati Adi Wijayanti dengan NIM belakang 187. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya dengan judul Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Asset, dan Total Asset Turnover terhadap peringkat obligasi pada perusahaan sektor perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang penelitian. Dilihat dari grafik tersebut, terjadi ketidaksesuaian kondisi antara DER, ROA, TATO, dan peringkat obligasi. Sebagai contoh, pada DER tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan, sedangkan pada peringkat obligasi justru mengalami peningkatan juga. Tahun 2018 ke 2019, tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan jika semakin rendah rasio leverage, semakin baik peringkat yang diberikan terhadap perusahaan, menurut Pinandita dan Suryantini tahun 2016. Pada ROA tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan dan peringkat obligasi mengalami peningkatan. Kondisi tersebut berbeda karena semakin tinggi profitabilitas memungkinkan perusahaan memperoleh peringkat yang semakin tinggi, menurut Saputri dan Purbawangsa tahun 2016. Selanjutnya, pada TATO tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan dan peringkat obligasi mengalami peningkatan. Sehingga jika rasio total aset turnover meningkat, maka peringkat obligasi pun akan membaik, menurut Prastiani tahun 2018. Selanjutnya, di bab pendahuluan terdapat subbab lain, yaitu ada identifikasi masalah yang berisi tentang apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian untuk peneliti, perusahaan, dan investor, kerangka pemikiran berisi teori singkat dari manajemen keuangan hingga peringkat obligasi, serta ada hipotesis dan lokasi dan waktu penelitian. Pada bab 2 tinjauan pustaka terdapat teori istilah pengertian mengenai manajemen keuangan, investasi, pasar modal, obligasi, laporan keuangan, rasio keuangan yang terdiri dari variabel DER, ROA, dan TATO, serta peringkat obligasi. Menurut Sutrisno tahun 2017, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif. Menurut Tanda Lilin tahun 2017, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Tanda Lilin tahun 2017, pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Menurut Sutrisno 2017, obligasi adalah surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai nilai nominal tertentu dan akan dibayar selama jangka waktu tertentu serta akan memberikan bunga secara tetap. Laporan keuangan menurut Kasmir adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Rasio keuangan menurut Kasmir adalah kegiatan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur hutang terhadap ekuitas. Rasio ini digunakan untuk menemukan jumlah yang diberikan peminjam kepada pemilik usaha. Menurut Kasmir 2019, return on asset adalah rasio yang mewakili hasil atas jumlah aset yang digunakan dalam bisnis. Menurut Kasmir 2019, total asset turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur penjualan seluruh aset suatu perusahaan dan seberapa besar penjualan yang dapat diperoleh dari setiap rupiah aset tersebut. Menurut Hartono 2017, peringkat obligasi merupakan simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen pemeringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Pada bab 3, objek dan metode penelitian, terdiri dari objek penelitian yaitu variabel DER, ROA, TATO, dan peringkat obligasi pada sektor perbankan konvensional di BEI periode 2016 sampai 2020. Metode penelitian menggunakan kuantitatif, populasi berjumlah 44 perusahaan dan sampel berjumlah 17 perusahaan, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, teknik pengolahan data menggunakan editing dan tabulasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan regresi data panel.
Selanjutnya bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Kondisi peringkat obligasi dengan skala IDAAA yang tertinggi yaitu BBNI, BBRI, BDMN, BMRI, BNGA, BNLI, dan BTPN. Sedangkan skala terendah yaitu IDBBB, ada BACA. Selanjutnya kondisi DER, rata-rata keseluruhannya sebesar 6,50 kali, rata-rata tertinggi yaitu pada perusahaan BBTN sebesar 11,84 kali, sedangkan rata-rata terendah pada perusahaan BDMN sebesar 3,53 kali. Selanjutnya kondisi return on asset, rata-rata secara keseluruhan sebesar 1,35%, rata-rata tertinggi yaitu pada perusahaan BBRI sebesar 2,94%, sedangkan rata-rata terendah pada perusahaan BKSW sebesar minus 1,76%. Selanjutnya kondisi total aset turnover, rata-rata secara keseluruhan sebesar 4,47 kali, rata-rata tertinggi pada perusahaan BTPN sebesar 8,19 kali. Selanjutnya rata-rata terendah pada perusahaan BVIC sebesar 1,17 kali. Selanjutnya ada hasil dari regresi data panel menggunakan model Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Nah, untuk memilih salah satu yang terbaik, dilakukan uji Chow dengan hasil p-value sebesar 0,000. Maka yang terpilih yaitu Fixed Effect. Sehingga dilanjutkan ke uji Hausman dengan hasil p-value sebesar 0,0016, sehingga yang terpilih yaitu model Fixed Effect Model. Artinya, model fixed effect yang terbaik. Karena model fixed effect yang terpilih dapat dilihat hasil p-value DER di bawah 0,05 atau H0 ditolak. Artinya, DER berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. P-value ROA berada di atas 0,05 atau H0 diterima, yang artinya return on asset tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. P-value pada Tato berada di bawah 0,05 atau H0 ditolak, yang artinya total aset turnover berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Berikut adalah persamaan regresi data panelnya. Selanjutnya ada hasil uji normalitas dengan p-value 0,07 lebih besar daripada 0,05. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya ada hasil uji multikolinearitas. Semua variabel independen berada di bawah 0,80 yang artinya tidak terdapat multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Ops R-square pada probabilitas chi-square sebesar 0,1410 lebih besar daripada 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Ops R-square pada prob chi-square sebesar 0,4760 lebih besar daripada 0,05, artinya tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya, hasil uji parsial variabel debt to equity ratio dengan p-value sebesar 0,0397 dengan keputusan H0 ditolak dan HA diterima. Variabel return on asset dengan p-value sebesar 0,2217 dengan keputusan H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan variabel total asset turnover dengan p-value sebesar 0,0000 dengan keputusan H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan untuk hasil uji simultan dilihat dari probabilitas F statistik sebesar 0,000, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, pengaruh debt to equity ratio terhadap peringkat obligasi. Dikatakan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi, sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Selanjutnya, pengaruh return on asset terhadap peringkat obligasi. ROA tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi, sehingga hipotesis kedua tidak dapat diterima. Selanjutnya, pengaruh total aset turnover terhadap peringkat obligasi. Tato berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Hipotesis ketiga dapat diterima.
Dan pengaruh debt to equity ratio, return on asset, dan total asset turnover terhadap peringkat obligasi menunjukkan bahwa variabel DEROA dan TATOS bersama-sama berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Sehingga hipotesis keempat dapat diterima. Kesimpulannya, kondisi peringkat obligasi dengan skala 7 atau IDAAA terdapat pada perusahaan BBNI, BBRI, BDMN, BMRI, BNGA, BNLI, dan BTPN. Sedangkan BACA mempunyai peringkat terendah dengan skala 4 atau IDBBB. Selanjutnya, selama periode 2016 sampai 2020, pada 17 perusahaan sektor perbankan konvensional, kondisi debt to equity ratio secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata sebesar 6,50 kali. Perusahaan dengan rata-rata tertinggi yaitu Bank Tabungan Negara sebesar 11,84 kali, sedangkan perusahaan dengan nilai rata-rata terendah yaitu Bank Danamon Indonesia sebesar 3,53 kali. Kondisi return on asset secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata sebesar 1,35% dan nilai rata-rata tertinggi yaitu pada Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebesar 2,94%, sedangkan nilai rata-rata terendah pada Bank KNB Indonesia sebesar negatif 1,76%. Kondisi total aset turnover secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,47 kali. Selanjutnya, nilai rata-rata tertinggi yaitu pada Bank BTPN sebesar 8,19 kali, dan nilai rata-rata paling rendah yaitu Bank Victoria International Tbk sebesar 1,17 kali. Secara parsial, debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi, return on asset tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi, total asset turnover berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Secara simultan, debt to equity ratio, return on asset, dan total asset turnover berpengaruh terhadap peringkat obligasi dengan nilai adjusted R-squared sebesar 95,32%. Sarannya, bagi peneliti masih terdapat kesenjangan dalam hasil penelitian ini karena mencari subjek penelitian tidaklah mudah. Jika akan mengambil judul penelitian ini, maka harus menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi peringkat obligasi seperti jaminan, ukuran perusahaan, umur obligasi, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan lain-lain. Selain itu, disarankan untuk mencari tidak hanya di sektor perbankan konvensional saja, tetapi juga pada semua obligasi yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat yaitu PT Pevindo, dan periode dalam penelitian lebih diperpanjang sehingga hasilnya dapat digunakan untuk perbandingan. Penulis menyarankan investor yang akan berinvestasi pada obligasi agar investor mempertimbangkan faktor-faktor yang terbukti mempengaruhi peringkat obligasi dalam penelitian ini yaitu debt to equity ratio, return on asset, dan total asset turnover, sehingga bertujuan untuk meminimalkan risiko investasi yang dilakukan dan memaksimalkan pengembalian yang akan diperoleh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.